Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas B ingin mempresentasikan terkait simulasi sistem, yaitu dengan sistem antrian Witringatsu. Next. Baik, untuk anggota kelompok di sini dengan yang pertama Muhammad Royan Ibnu Ilham dengan NIM 66 yang sedang berhalangan hadir. Kemudian saya Muhammad Darwiansyah dengan NIM 69. Kemudian rekan saya Muhammad Wahid Rian dengan NIM 77. Kemudian Andika Arya Maulana dengan NIM 88. Dan selanjutnya yaitu Wendy Samudra dengan NIM 111. Next. Baik, di sini deskripsi sistem existing, yaitu penelitian yang kelompok kami lakukan itu terkait dengan sistem antrian pelayanan pelanggan dari Wedring yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto. Kemudian, Wedring sendiri itu merupakan gerai minuman yang menyediakan berbagai macam produk seperti teh, es krim, dan minuman berbasis susu. Kemudian, eh, tingginya mobilitas masyarakat di sekitar kawasan itu berpotensi menyebabkan lonjakan pelanggan pada waktu-waktu tertentu sehingga dapat memengaruhi efisiensi pelayanan. Berdasarkan informasi jam ramai peak hour pada Google Maps, outlet Wedding ini menunjukkan peningkatan terutama pada hari Sabtu, yaitu pada pukul jam 7 malam hingga jam 9. Sehingga observasi awal yang kami lakukan itu dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 pukul 7 hingga 9 untuk merepresentasikan kondisi jam sibuk operasional outlet. Kemudian dari hasil observasi itu kita mendata yaitu untuk mengetahui tingkat utilisasi server, kemudian rata-rata panjang antrean, sistem rata-rata waktu tunggu pelanggan, untuk mendapati penyusunan usulan perbaikan sistem. Next. Baik, ini merupakan flowchart atau model konseptual dari sistem kami, yaitu dimulai dengan start atau mulai, kemudian kedatangan pelanggan ini berdistribusi Poisson, kemudian masuk ke antrian dengan disiplinnya Vivo, kemudian bila mana kasir sibuk nanti eh, sibuk atau enggak, kalau semisal ya berarti menunggu giliran, kalau enggak bisa langsung masuk ke server, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pesanan oleh barista, kemudian pesanan diterima oleh pelanggan, kemudian pelanggan selesai dilayani dan keluar sistem. Next. Baik, analisis input. Pengamatan yang kita lakukan ini eh, dilakukan pada tanggal 30 Mei 2026 dimulai pada pukul 18.29 hingga 20.07. Proses pelayanan dilakukan oleh satu orang kasir yang bertugas melayani pemesanan serta dua orang barista yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan pelayanan. Data yang dikumpulkan ini meliputi jarak antara waktu kedatangan pelanggan, waktu pelayanan pelanggan, serta pada akhirnya kita mendapatkan data yang berjumlah 95 data. Next. Ah, di sini merupakan data dari waktu kedatangan fase 1. Seperti yang tertera pada layar. Next. Baik, di sini kita melakukan uji distribusi dari data IAT fase 1 dengan menggunakan Gigi-square. Eh, Berdasarkan dari perhitungan yang kita lakukan, diperoleh nilai hitung itu sebesar 12,108, sedangkan nilai tabel itu 12,592. Karena nilai hitung yang didapati itu lebih kecil daripada nilai tabel, maka H0 itu diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data itu berdistribusi eksponensial. Next. Berikut ini data waktu pelayanan dari fase 1 seperti yang tertera di layar. Next. Kemudian kita melakukan uji distribusi juga pada ST atau service time pada fase 1. Di situ terdapat dua tahap. Kenapa dua tahap? Karena tahap pertama itu EI-nya itu masih 4, sedangkan pada pengujian Chi-square itu agar lebih valid itu EI-nya itu minimal 5, sehingga dilanjutkan pada tahap 2 dengan cara menggabungkan kelas. Yang pertama itu 8 kelas, yang kedua menjadi 6 kelas, sehingga kelas di bawahnya itu
ikut digabungkan pada warna yang hijau seperti itu. Dan kita didapati nilai hitung itu 3,8106 dan nilai tabelnya 7,8147 sehingga dapat disimpulkan H0 itu diterima dan H1 ditolak sehingga pada uji ini dinyatakan bahwasanya mengikuti distribusi gamma. Next. Berikutnya adalah data waktu kedatangan pada fase 2 seperti yang tertera di layar. Next. Sama dengan sebelum-sebelumnya, kita melakukan uji distribusi juga. Di sini kita juga melakukan uji chi-square dengan 2 tahap, karena seperti yang saya sampaikan tadi, EI-nya agar valid itu minimal 5. Kemudian dari hasil pengujian itu kita memperoleh nilai hitungnya itu sebesar 2,9508, sedangkan nilai tabelnya itu 3,8145, sehingga nilai hitungnya itu lebih kecil daripada nilai tabel, maka H0 itu diterima. Sedangkan H0 kita itu berdistribusi gamma, sehingga dapat dinyatakan bahwasanya IAT ini berdistribusi gamma. Next. Selanjutnya itu data waktu pelayanan fase 2, datanya sudah tertera di layar. Next. Sama juga kita melakukan uji distribusi chi-square. Didapati nilai hitungnya itu sebesar 2,1597, sedangkan nilai tabelnya itu 5,9915. Dengan diperoleh nilai hitungnya itu lebih kecil sehingga H0-nya diterima dan H1 ditolak. Nah, dari uji distribusi tadi yang sebelum-sebelumnya itu kita menggunakan alfa 0,5. Mungkin bisa dilanjut. Next. Halo, di sini saya Wendy Samudra melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Arywansyah. Eh, di sini saya menjelaskan simulasi pada skenario 1. Jadi skenario 1 dilakukan pengujian sistem antrean pada outlet withdrawing dengan kondisi pelayan terdiri atas satu kasir pada fase pemesanan dan dua barista pada fase pengambilan pemesanan. Simulasi pada analogi menggunakan distribusi eksponensial untuk waktu antar kedatangan atau interval time dengan nilai lambda sebesar 0,99. Selanjutnya, waktu pelayanan pada fase pemesanan dimodelkan menggunakan distribusi gamma dengan parameter alpha sebesar 15,9, beta sebesar 0,03 dan nilai minimum sebesar 0,23 menit. Adapun waktu pelayanan pada fase pengambilan pesanan dimodelkan menggunakan distribusi gamma dengan parameter alpha sebesar 12,66, beta sebesar 0,07 dan nilai minimum sebesar 0,40 menit. Simulasi dilakukan dengan kapasitas panjang antrian maksimum sebanyak 9 pelanggan. Next. Jadi ini hasil running simulasi skenario 1. Kemudian lanjut ke skenario 2. Next. Pada simulasi skenario 2, pada skenario 2 dilakukan pengujian sistem antrean pada outlet withdrawing dengan kondisi pelayanan satu kasir pada fase pemesanan dan tiga barista pada fase pengambilan pemesanan. Simulasi pada anilogik distribusi eksponensial untuk waktu antar kedatangan dengan nilai lambda 0,99. Selanjutnya pelayanan pemesanan dimodelkan dengan gamma dengan parameter alpha sebesar 15,9 dan beta sebesar 0,03 dan nilai minimum sebesar 0,23 menit. Adapun waktu pelayanan pada fase pengambilan pesanan dimodelkan menggunakan distribusi gamma dengan parameter alpha sebesar 12,56, beta sebesar 0,07 dan nilai minimum sebesar 0,40 menit. Simulasi dilakukan dengan kapasitas panjang antrian maksimum sebanyak 9 pelanggan. Next. Jadi ini hasil running simulasi skenario 2. Kemudian next. Kemudian simulasi skenario 3. Pada skenario 3
terdiri atas satu kasir pada fase pemesanan dan dua barista pada fase pengambilan pesanan, serta diterapkan efisiensi proses pelayanan sebesar 20%. Kemudian simulasi dengan lambda waktu kedatangan dengan lambda 0,99 dan pelayanan pada pemesanan dimodelkan menggunakan distribusi gamma dengan parameter alpha sebesar 15,9, beta 0,03 dan nilai minimum 0,19 menit. Dengan hasil perbaikan proses pelayanan, adapun waktu pelayanan pada fase pengambilan pesanan dimodelkan menggunakan distribusi gamma dengan parameter alpha 12,66, beta sebesar 0,05 dan nilai minimum sebesar 0,32 menit. Simulasi dilakukan dengan kapasitas panjang tren maksimum 9 pelanggan. Next. Jadi ini hasil running simulasi skenario 3. Next. Verifikasi. Verifikasi model satu server pemesanan, dua server pengambilan. Berdasarkan gambar tersebut, simulasi yang dibangun telah mempresentasikan sistem antrian pada outlet withering gauge sesuai kondisi nyata, di mana kedatangan pelanggan direpresentasikan oleh simbol source, antrian dengan simbol queue, dan pelayanan dengan simbol delay. Pelanggan yang datang akan memasuki antrian fase pemesanan atau antrian fase 1 untuk dilayani oleh satu kasir, kemudian memasuki fase pengambilan produk atau antrian fase 2 sebelum diarahkan ke simbol select output menuju salah satu dua server barista, barista 1 atau 2. Setelah seluruh proses pemesanan selesai, pelanggan akan keluar dari sistem yang direpresentasikan oleh simbol sync. Lanjut. Kemudian verifikasi satu server dengan 3 server pengambilan. Pada verifikasi ini, satu server pemesanan dan 3 server pengambilan produk di mana kedatangan pelanggan direpresentasikan oleh simbol source, antrian dengan queue, dan pelayanan dengan delay. Pelanggan yang datang akan memasuki antrian fase pemesanan untuk dilayani oleh kasir. Kemudian memasuki fase pengambilan untuk pengambilan produk sebelum diarahkan oleh simbol select output menuju salah satu 3 server barista yang bekerja secara paralel. Setelah seluruh proses pelayanan selesai dan pelanggan menempati area duduk yang direpresentasikan oleh komponen delay, pelanggan akan keluar dari sistem melalui simbol sync. Next. Hasil verifikasi model simulasi menggunakan adanya perbedaan antara data hasil pengamatan dan hasil simulasi menggunakan AnyLogic. Pada seluruh ukuran performansi yang diamati, rata-rata waktu tunggu fase 1 meningkat dari 0,23 menit pada kondisi real menjadi 0,77 menit pada simulasi AnyLogic. Sedangkan rata-rata waktu pelanggan fase 1 meningkat dari 0,52 menit menjadi 0,71 menit. Pada fase 2, rata-rata waktu tunggu mengalami peningkatan dari 0,40 menit menjadi 1,88 menit. Dan rata-rata waktu pelayanan meningkat dari 0,83 menit menjadi 1,29 menit. Akibat perbedaan tersebut, rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem juga meningkat dari 1,98 menit berdasarkan kondisi real menjadi 4,65 menit pada simulasi AnyLogic. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelanggan menghabiskan waktu lebih dari 2 kali lipat dalam sistem ketika dimodelkan secara realistis melalui simulasi. Selanjutnya itu uji perbandingan rata-rata pada waktu tunggu fase 1 diperoleh waktu tunggu fase 1 aktual sebesar 0,21, waktu tunggu fase 1 simulasi 0,77. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai 261,41% lebih besar dari 5% sehingga dinyatakan tidak valid. Untuk rata-rata waktu pelayanan fase 1 aktual diperoleh 0,55, waktu pelayanan fase 1 simulasi
0,71 berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 30,7%, sehingga lebih besar dari 5%, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, waktu tunggu fase 2. Waktu tunggu fase 2 aktual nilainya 0,11, waktu tunggu fase 2 simulasi 1,88. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 1603%, lebih besar dari 5%, sehingga dinyatakan tidak valid. Eh, Selanjutnya, waktu pelayanan fase 2 aktual nilainya 0,73. Waktu pelayanan fase 2 simulasi 1,29. Berdasarkan perhitungan diperoleh 76,5%, lebih besar dari 5%, sehingga dinyatakan tidak valid. Waktu dalam sistem. Waktu dalam sistem aktual nilainya 1,60, waktu dalam sistem simulasi 4,65. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 191%, lebih besar dari 5%, sehingga model dinyatakan tidak valid. Uji perbandingan variasi amplitudo. Standar deviasi waktu tunggu fase 1. Waktu tunggu fase 1 aktual nilainya 0,23, waktu tunggu fase 1 simulasi 0,17. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 25,59%, lebih besar dari 5%, sehingga terdapat perbedaan variasi atau penyebaran data yang cukup signifikan. Selanjutnya, waktu pelayanan fase 1 aktual nilainya 0,11. Waktu pelayanan fase 1 simulasi 0,01. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 92,42%, lebih besar dari 5%, sehingga terdapat perbedaan penyebaran data yang cukup signifikan. Selanjutnya, standar deviasi waktu tunggu fase 2. Waktu tunggu fase 2 aktual nilainya 0,13. Waktu tunggu fase 2 simulasi 0,63. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 389,71%. Maka nilainya lebih besar dari 5%, sehingga terdapat perbedaan variasi penyebaran data yang cukup signifikan. Standar deviasi waktu pelayanan 2. Waktu pelayanan fase 2 aktual 0,20. Waktu pelayanan fase 2 simulasi 0,01. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 92,78%. Maka nilainya lebih besar dari 5%, sehingga terdapat perbedaan variasi atau penyebaran data yang cukup signifikan. Untuk standar deviasi waktu di dalam sistem, waktu dalam sistem aktual nilainya 0,42. Waktu dalam sistem simulasi 0,80. Untuk berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai 91,47%, maka lebih besar dari 5%, sehingga terdapat perbedaan variasi atau penyebaran data yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu perbandingan parameter setiap skenario. Skenario pertama, weathering gatsu dengan satu kasir dalam 2 barista. Parameter pada skenario 1 merupakan kondisi aktual sistem pelayanan weathering gatsu berdasarkan hasil pengamatan lapangan. Berdasarkan hasil simulasi diperoleh rata-rata jumlah entitas dalam antrean LQ fase 1 sebesar 0,76 pelanggan dan fase 2 sebesar 1,85 pelanggan dengan rata-rata waktu tunggu masing-masing sebesar 0,77 menit dan 1,88 menit. Rata-rata waktu dalam sistem yang diperoleh sebesar 4,65 menit dengan entitas kasir 70%, entitas baristas
barista 2 sebesar 62%. Selain itu, panjang antrean maksimum pada fase 1 untuk pelanggan dengan rata-rata sebesar 4,6 pelanggan. Selanjutnya skenario 2, wedding gutter pada skenario 2 dilakukan dengan menambahkan 1 barista sehingga jumlah server pada fase pengambilan meningkat dari 2 menjadi 3 orang. Hasil simulasi menunjukkan rata-rata jumlah entitas dalam antrean fase 2 menurun dari 1,85 menjadi 0,55 pelanggan. Dan rata-rata waktu tunggu fase 2 turun dari 1,88 menjadi 0,56 menit. Selain itu, rata-rata waktu dalam sistem berkurang menjadi 3,36 menit. Dan panjang antrean maksimum fase 2 turun menjadi 0,98 pelanggan. Meskipun terjadi penurunan entitas pada setiap barista menjadi 50%, 45%, dan 31%. Skenario ini mampu mengurangi kepadatan antrean dan meningkatkan kelancaran pelayanan dibandingkan kondisi awal. Next. Selanjutnya yaitu skenario ketiga, wedding gatsu dengan efisiensi proses sebesar 20%. Parameter pada skenario 3 dilakukan dengan meningkatkan efisiensi proses pelayanan sebesar 20% tanpa menambah jumlah server, sehingga sistem tetap menggunakan 1 kasir dan 2 barista. Sedangkan hasil simulasi diperoleh rata-rata jumlah entitas dalam antrean. Fase 1 dan fase 2 masing-masing sebesar 0,62 dan 0,27 pelanggan. Sedangkan rata-rata waktu tunggu pada kedua fase turun menjadi 0,62 menit dan 0,27 menit. Rata-rata waktu dalam sistem juga mengalami penurunan menjadi 2,52 menit. Dengan panjang antrean maksimum fase 1 sebesar 0,85 pelanggan dan fase 2 sebesar 0,41 pelanggan. Walaupun entitas kasir dan barista sedikit menurun menjadi 66%, 47%, dan 47%. Skenario ini memberikan kinerja terbaik karena menghasilkan waktu dalam sistem dan panjang antrean yang paling rendah dibandingkan skenario lainnya. Next. Selanjutnya yaitu skenario terbaik. Berdasarkan evaluasi parameter kinerja dari ketiga skenario, skenario ketiga penerapan efisiensi proses pelayanan sebesar 20% dengan konfigurasi tetap 1 kasir dan 2 barista merupakan skenario terbaik. Pemilihan skenario 3 didasarkan pada hasil simulasi yang menunjukkan metrik kinerja paling optimal. Skenario ini mampu memangkas rata-rata waktu tunggu fase 1 menjadi 0,62 menit dan fase 2 turun drastis menjadi 0,27 menit. Waktu keseluruhan pelanggan dalam sistem juga memendek secara signifikan dari 4,65 menit menjadi 2,52 menit dibandingkan dengan skenario 2, penambahan 1 barista. Skenario 3 jauh lebih efektif karena mampu mengurangi antrian tanpa memerlukan penambahan tenaga kerja baru yang dapat memicu anjloknya tingkat utilitas sumber daya. Menjaga utilitas tetap seimbang di angka 66% untuk kasir dan 47% untuk masing-masing barista. Next.
Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.